Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Fadila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan Keperawatan tingkat 3. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan ventilator, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum keperawatan kritis. Baiklah, langsung saja. Jadi ventilator atau ventilasi mekanik itu adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang menghembuskan gas ke dalam ke dalam paru-paru pasien. Nah, ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan diperkuat. Kemudian ada beberapa indikasi ventilasi mekanik. Yang pertama pada pasien gagal nafas, yang kedua pasien hipoksia, dan yang ketiga pasien apneu. Pada pasien gagal nafas itu dengan kriteria RR lebih dari 35 atau kurang dari 5 kali per menit, kemudian SaO2 kurang dari 90%, kemudian PaO2 kurang dari 60 mmHg, dan penurunan kesadaran GCS kurang dari 8, kemudian volume tidalnya kurang dari 5 ml per kilogram. Nah, adapun fungsi pemasangan ventilator itu memperbaiki oksigenasi, kemudian membantu eliminasi karbon dioksida dan membantu kerja otot pernapasan. Nah, kemudian parameter. Di parameter ini ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, VT atau volume tidal. Jumlah udara yang diberikan pada pasien pada pasien tiap napas itu dengan satuan mililiter. Kemudian RR, respiratory rate atau frekuensi, itu adalah jumlah napas dalam satuan menit, jadi napas per menit. Kemudian itu ada MVA atau minute ventilation, jumlah udara yang diberikan pada pasien dalam 1 menit, itu merupakan hasil kali dari volume tidal dan respiratory rate. Nah, pernapasan ventilasi mekanik itu ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, trigger. Trigger itu sinyal untuk memulai proses inspirasi katup inspirasi yang membuka. Kemudian limit itu adalah batas dari aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama proses inspirasi. Kemudian cycle adalah sinyal untuk menghentikan proses inspirasi. Itu atau katup inspirasi menutup dan katup ekspirasinya membuka. Kemudian mode ventilasi itu ada 4. Yang pertama, volume kontrol, yang kedua pressure kontrol, yang ketiga SIMV itu atau synchronous intermittent mandatory ventilation, kemudian pressure support. Nah, volume kontrol itu ventilator yang mengalirkan udara bila mendapatkan trigger dari mesin atau pasien dengan target flow atau volume. Nah, inspirasi ini berakhir bila volume tidal tercapai. Kemudian klinisi yang mengaturnya itu RR, volume tidal, TI, FiO2, dan PEEP. Kemudian pasien akan bernapas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Setiap napas akan memiliki volume tidal yang sama. Selanjutnya itu ada pressure control. Itu ventilator yang mengalirkan udara bila mendapat trigger dari mesin
dengan target tekanan atau pressure. Kemudian klinis yang mengaturnya itu frekuensi napas atau RR, tekanan inspirasi, TI, FiO2, dan PEEP. Pasien akan bernapas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Setiap napas akan memiliki PI yang sama. VT akan bervariasi tergantung resistensi dan compliance. Nah, selanjutnya itu ada SIMV. Nah, SIMV ini ventilator yang mengalirkan udara bila mendapat trigger dari mesin atau pasien, seperti pada VC dan PC. Namun terdapat perbedaan. Misalnya, selain RR harus ditetapkan breath cycle time. Pasien memiliki kesempatan untuk bernapas spontan. Di antaranya itu mandatory ventilation. Pasien akan bernapas minimal sesuai dengan RR yang diatur. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.